Kita punya manhaj, punya madhab namanya madhab abawi, madhabnya mbah Nabi Adam, bahwa kalau kita salah diingatkan tinggal mengatakan Rabbana dzalamna. Tapi ada orang modelnya anak Adam tapi ikut cara hidupnya iblis, kalau diingatkan dia berhujah. Siapa ente? Nggak level sama saya. Dan malam ini kita akan menghadirkan satu renungan tentang satu penyakit hati yang dengan inilah kadang dengan penyakit ini menjadikan rusak semuanya tadi yang kita bahas. Urusan kepada Allah rusak, urusan kepada orang tua rusak, urusan kepada saudara rusak, urusan kepada istri rusak, urusan dengan istri, dengan semuanya rusak. Apa itu? Penyakit yang ada di dalam hati, penyakit sombong. Malam ini kita harus serius untuk memahami rendah hinanya kesombongan, dan setelah itu selamat tinggal dengan kesombongan. Sombong, kalau kita kembali kepada kisah zaman dulu, awal penciptaan kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada makhluk Allah yang namanya iblis. Iblis itu adalah iblis. Iblis adalah iblis. Cuman iblis itu punya amalan yang sangat banyak. Dia beribadah dan beribadah. Dan begitu hebatnya ibadah iblis, oleh Allah dipindah, dikumpulkan bersama rombongan malaikat yang malaikat memang adalah ahli ibadah. Karena memang secara zahir ibadah tidak ada beda. Kuatnya ibadah iblis sama dengan kuatnya ibadah malaikat. Maka sangat layak kalau seandainya iblis dibersamakan, dikumpulkan bersama golongan malaikat. Dan betul, iblis bersama para malaikat. Bahkan sebagian riwayat disebutkan iblis itu adalah termasuk yang memimpin waktu itu. Artinya termasuk bukan seperti malaikat-malaikat biasa. Kan malaikat ada awamnya malaikat. Ada malaikat yang gede-gede, seperti malaikat Jibril dan yang lain sebagainya. Iblis ini digolongkan bersama para malaikat. Kemudian hingga suatu ketika setelah Allah menciptakan kakek kita Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat dan memerintahkan semua yang ada di situ. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, diperintahkan para malaikat itu untuk sujud kepada Adam, yang arti sujudnya adalah sujud penghormatan. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sebab ibadah hanya ada untuk Allah Jalla Jalaluh. Sujud penghormatan. Fasajadu, dan semua malaikat melakukan sujud kecuali iblis, illa iblisa aba wastakbara. Kecuali iblis enggak mau dia. Dia menolak disuruh sujud kepada Nabi Adam karena ada istakbar, ada kesombongan di dalam hatinya. Iblis itu adalah tertipu. Coba ini. Iblis ini kalau merasa dia ini adalah sudah punya banyak amal baik. Iblis punya banyak amal baik. Sudah ribuan tahun dia beribadah. Ribuan tahun beribadah. Prestasinya banyak. Disuruh sujud kepada makhluk yang belum terkenal, tidak pernah viral, ibaratnya belum punya prestasi, baru diciptakan ini, sujud pun belum punya Nabi Adam alaihissalam. Iblis mikir, ini gimana rumusnya? Orang seperti saya kok suruh sujud sama manusia, sama orang ini, apa rumusnya ini? Aba wastakbara, enggak mau sujud itu iblis. Malaikat enggak usah mikir panjang, diperintahkan oleh Allah langsung fasajadu, pada sujud para malaikat ila iblis. Dan betul di saat ditanya oleh Allah, kenapa kok tidak sujud? Mana apa yang menjadikan kau tidak mau sujud ya iblis? Rupanya tak betul terbukti sebabnya adalah ada di dalam hatinya. Ia merasa ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Gimana rumusnya? Nah inilah ternyata sebab sesuatu atau makhluk itu menjadi sombong adalah merasa dia lebih bagus, merendahkan orang lain.
Ini kan iblis di saat ditegur bukan dia insyaf, malah mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus, lebih bagus daripada Adam. Maka menjadilah iblis yang terkutuk, dikeluarkan dari surga, terhinakan dia karena punya sifat sombong. Padahal semula adalah ahli ibadah, ibadahnya Masya Allah sampai dikatakan kalau disebut bumi maka tidak ada sejengkal bumi kecuali dia pernah sujud. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan dia sudah beribadah, akan tapi menjadi makhluk terkutuk setelah itu karena ada kesombongan di dalam hatinya. Maka ciri orang sombong itu begitu tuh, kalau diingatkan berhujah. Berbeda dengan mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Mbah kita di saat dikatakan wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan kau dekati pohon ini, jangan kau dekati pohon ini. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mendekati pohon tersebut dan mengambil buahnya, karena di sorga itu kan sebenarnya bisikan daripada iblis yang hasut, iblis yang dengki. Cuma Nabi Adam kan berhusnudon, di sorga kan tempatnya orang baik semuanya, makhluk yang baik, jadi omongan yang di sorga adalah juga baik-baik. Nabi Adam akhirnya mengambil itu semuanya. Ini dianggap sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, dianggap seperti itu. Di saat ditegur Nabi Adam, ternyata begitu mudahnya Nabi Adam. Apa yang dikatakan Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami zalim terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni dan memberi kasih sayang kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang jauh, yang berbuat zalim dalam ketidakbenaran. Enak mbah kita Nabi Adam kalau diingatkan langsung Rabbana dzalamna. Ini loh seharusnya sanad kita ini. Kita punya manhaj, punya madhab namanya madhab abawi, madhabnya mbah Nabi Adam, bahwa kalau kita salah diingatkan tinggal mengatakan Rabbana dzalamna. Tapi ada orang modelnya anak Adam tapi ikut cara hidupnya iblis, kalau diingatkan dia berhujah. Siapa ente? Nggak level sama saya. Nah ini, makanya ini malah golongan iblis, ini adalah golongan ahli sombong, orang sombong. Dan yang pada akhirnya kehancuran iblis karena kesombongan. Dan ternyata semua, termasuk umat baginda Nabi ini akan hancur dengan sifat sombong. Kalau kita tidak waspada dengan sifat sombong, maka kita akan hancur. Bahkan diingatkan oleh baginda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Kalau ada kesombongan dalam hatinya, nggak bisa masuk surga, bersihkan dulu dong. Maka malam hari ini ayo kita belajar agar kita tidak masuk dalam wilayah kesombongan. Kesombongan merendahkan. Sombong itu bukan orang pakai baju mewah, pakai mobil mewah, rumah megah, bukan itu. Suatu ketika ada, ya Rasulullah, ada seorang pengen dandanan yang bagus, ya, dandanannya bagus, rambutnya rapi, semuanya minyak wangian, ibaratnya begitu. Apakah ini dianggap sombong ya Rasulullah? Nabi menjawab, oh tidak. Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah maha bagus, senang kalau hambanya juga menjaga dari kebersihan, rapi. Umat muslim harus begitu, rapi, ya, bersih. Itu bukan sombong. Kata Nabi, as-sombong al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu tersimpulkan pada dua model makna. Apa itu? Ghamtun nas, batarul haqqi, menolak kebenaran. Kalau diingatkan berhujah. Batarul haq, menolak kebenaran. Kalau diingatkan berhujah. Wa ghamtun nasi, merendahkan orang lain. Batarul haqqi, menolak kebenaran. Ini biasanya kalau diingatkan berhujah, mengatakan ya macam-macam, merasa dia lebih ustadz dari yang lainnya. Kalau diingatkan bukan level, dia tahu apa dia. Istri diingatkan sama suami, ngomong, abang nggak pernah ngaji. Atau sebaliknya, suami diingatkan oleh si istri, imamnya saya. Ini tidak level dengan saya, na'udzubillah, itu orang sombong. Akan kita jelaskan pada malam singkat ini, agar kita sadar betul bahasanya, ternyata kalau disebut orang sombong, ternyata kita itu orangnya. Agar setelah itu sadar, agar lalu kita merubah sifat sombong kita menjadi sifat tawadhu. Kemudian ghamtun nasi, merendahkan. Dan merendahkan ini macam-macam, merendahkan manusia karena merasa dia punya kelebihan, sementara kelebihannya adalah bukan dia sendiri yang buat, akan tapi semua dari Allah, pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Kemudian setelah itu digunakan untuk merendahkan hamba Allah. Ghamtun nas, merendahkan manusia. Ayo kita semuanya waspada, jangan sampai ada dalam diri kita kesombongan.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.